sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba wa qila man ya Rasulullah qala wa man hadal jannah wa man aqsani faqad haba. Alhamdulillah, sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita senantiasa memuji, membesarkan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita atas seluruh nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah mulai Allah ta'ala, sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia ini kepada seluruh manusia, bukan hanya pada diri kita, itu semua hakikatnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kemudian saudara muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seandainya seluruh umur manusia ini, mulai dia lahir 70 tahun, mulai lahir satu, ketika kita lahir itu kita sudah bisa berbuat satu amal, berzikir seandainya, kemudian sampai umur 70 tahun dan kita gunakan semuanya itu dengan ketaatan kepada Allah, maka itu tidak cukup bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya itu satu nikmat, besarnya satu nikmat Allah ta'ala berikan kepada kita. Coba kita, mata kita saja ada masalah, mata kita ada masalah. Naik motor, berjalan, Allah ta'ala datangkan satu hewan di mata kita, bagaimana susahnya? Bagaimana susahnya? Sebab daripada itu kemudian Allah ta'ala membuat mata kita semakin parah, sampai bagaimana tidak bisa melihat, bagaimana satu mata yang tadinya melihat sampai tidak bisa melihat lagi. Hidup ini seakan-akan begitu susah bagi kita. Maka saudara Allah ta'ala, begitu besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang nikmat ini kadang kita rasakan begitu besar, kalau nikmat itu kita diuji mulai diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bagus pendengarannya dan orang yang mulai bermasalah pendengarannya itu susah sekali, Pak. Kita bicara di sini dekat, orang sudah pada dengar. Yang kurang bagus pendengarannya itu gelisah. Apa cerita ini? Apa sampaikan ini? Sampai orang sudah bisa tersenyum, sampai orang sudah bisa bahkan lagi mungkin agak ketawa. Dia yang kurang mendengar, apa ini? Mau juga ada dengar dong. Tetapi karena Allah Ta'ala telah mencabut itu nikmat, barulah terasa begitu besarnya itu nikmat, ya Pak. Baru terasa. Maka kita ini harus senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Maka saudara muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apakah yang membuat para malaikatku, kata Allah, mereka saling berbantah-bantah. Berbantah-bantah ini mereka saling bercerita tentang pahala-pahala yang diberikan kepada umatmu, tentang pahala yang diberikan kepada umatmu. Apa yang membuat malaikat ini cemburu sampai mereka berbantah-bantah tentang pahala-pahala yang diberikan kepada umatmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hanya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memegang dadaku, menyentuh dadaku. Maka nampaklah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini di hadapan mataku. Atas izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat semua itu. Maka kemudian Allah Ta'ala kembali bertanya, Muhammad, sekarang atas perkara apa para malaikat itu berbantah-bantah terhadap cemburu terhadap pahala daripada umatmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama yaitu atas pahala amalan, yaitu susahnya orang berwudu pada saat dingin. Ini bagus sekali, mulai Allah Ta'ala datangkan hujan, maka suasana dingin mulai datang. Maka ujian bagi kita, apalagi orang-orang yang tinggal di daerah Malino. Ini banyak Pak, sampai orang itu kadang dia tidak berwudu, tidak ke masjid karena dingin.
Ternyata dengan pahala orang yang berwudu di waktu dingin, itulah yang membuat para malaikat cemburu. Karena pahala itu semakin besar nilainya, nilai pahala itu apabila kesusahannya lebih susah, lebih banyak. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah, bagaimanakah nilai satu amal? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa nilai satu amal itu tergantung mujahadah dan kesusahannya. Berwudunya kita di sini dengan orang yang dalam keadaan dingin, di Malino, di Kutub Utara, semua itu ya beda, Pak. Beda pahalanya. Itulah yang membuat malaikat cemburu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan dingin, mereka tetap mau berwudu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala, kata Nabi, pahala orang yang berjalan ke masjid. Masya Allah, pahala orang yang berjalan ke masjid ini sangat besar. Sampai di dalam hadis-hadis tentang orang yang berjalan ke masjid, satu langkah 3 dia dapat langsung. Jadi dunia ini menjanjikan satu perkara 3, itu mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 in 1, apa saja, mau makanan, mau apa saja produk, itu sekarang 3 in 1. Itu dari dulu, agama dari dulu seperti itu. Agama dulu seperti itu. Satu langkah kaki dilangkahkan, maka mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama, maka mendapatkan kebaikan. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya bersamaan. Dia berikan kebaikan pahala, dihapuskan dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya. Derajat ini bagi orang beriman satu derajat antara langit dengan bumi. Derajat itu bagi orang beriman antara langit dengan bumi. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, berjalannya orang ke masjid ini memadamkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang akan menjadi saksi nanti ketika kita meninggal dunia dikubur menjadi saksi, itu sangat senang diinjak oleh orang-orang yang berjalan ke masjid, bagi orang-orang yang bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, itu tanah menjadi senang dan dia nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala tentang apa yang kita buat di atas dunia ini. Jadi tanah ini, Pak, yang tadinya tanah itu ingin murka, marah karena banyaknya orang yang bermaksiat, tapi ada orang-orang yang berjalan dari rumahnya kemudian dia berwudu, dia mempunyai dosa, diangkat derajat, diberikan kebaikan, maka berjalan, maka tanah tadi akan memberikan apa? Yang memberikan keburukan, yang memberikan daripada bencana, itu menjadi tenang karena di atasnya diinjak oleh orang-orang yang senantiasa datang ke masjid. Bahkan tempat duduk sekarang kita ini yang kita duduki, tanah yang dijadikan sebagai masjid, pesantren, tempat majelis ilmu, maka itu menjadi bangga daripada tanah-tanah yang lain. Coba lihat. Maka ini saudara muliakan Allah Ta'ala, langkah-langkah kaki orang-orang yang datang ke masjid. Dan pahala orang yang langkah kakinya mulai dari rumah dia ke masjid sampai kembali, itu dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap seperti orang yang berihram dan berhaji sampai dia kembali ke rumahnya. Allahu Akbar. Begitu banyaknya pahala orang yang berjalan ke masjid. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pahala kebaikan orang yang menunggu satu waktu solat menuju solat berikutnya. Ini kita tadi, Pak, langsung didapatkan 3. Berita gembira langsung dapatkan 3. Berwudu pada saat hujan seperti ini dalam keadaan dingin, berjalan ke masjid, kemudian menunggu lagi waktu solat Isya di antara solat berikutnya. Orang yang menunggu seperti ini, Masya Allah, para malaikat akan selalu mendoakan apa? Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni mereka, sayangi mereka. Disebut nama-nama kita. Ampuni Haji Nanda, sayangi Haji Nanda, ridai Haji Nanda. Allahu Akbar. Disebut nama-nama kita. Haji Ibrahim, bapak-bapak yang di sini, semua dengan disebut nama-nama orang-orang tua kita. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tembus ke langit ini, tembus ke arsy. Dan harus kita yakin, orang beriman itu yakin dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gembira dulu, tidak gelisah.
Tidak gelisah karena nama kita sekarang disebut-sebut, orang tua kita disebut-sebut, tembus sampai harusnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang duduk menunggu waktu sholat, selama dia terus duduk berzikir, tidak cerita dunia, bicara tentang agama, mengingat Allah, berzikir, maka dia seperti orang yang sholat sunnah terus menerus. Coba lihat. Mana kira-kira kalau kita sholat sunnah mulai maghrib tadi selesai, setelah sholat maghrib kita sholat sunnah sampai datangnya sholat isya. Ini dengan kita duduk bermajelis, mengharapkan ridha Allah, kemudian yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita itu mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sunnah terus menerus. Coba Pak, terus menerus. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang duduk seperti ini menunggu waktu sholat seperti orang yang ribat di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang berperang di jalan Allah itu, kita sekarang ini berperang di jalan Allah, berperang di jalan Allah dengan nafsu kita. Bapak-bapak ini yang duduk sekarang, termasuk saya, itu punya hajat, kita mau keluar masjid, mau pergi. Teman-teman yang punya aktivitas, mungkin ojek oleng atau apa, yang sempat duduk ke sini apa semua, duduk di sini, itu punya keinginan mau cari lagi apa? Mau cari lagi konsumen atau penumpang. Atau kita mau pulang, keinginan biasa nonton, ngopi, punya keinginan nafsu seperti itu. Tapi kita tahan dalam rangka untuk dekat kepada Allah, duduk dalam majelis ilmu, maka inilah yang membuat kita dicemburi oleh para malaikat. Coba lihat. Seperti orang yang berperang. Berperang apa? Menahan nafsu, mau keluar, mau nonton, mau pulang, mau ngopi, mau makan, tahan dulu. Kenapa? Karena ada perkara yang lebih besar, yaitu perkara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang agama Allah taala. Ini lebih besar dari segalanya, dan ini namanya orang berperang dengan nafsunya. Berperang dengan nafsunya. Sehingga orang yang duduk seperti ini seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah taala, 3 perkara ini kita langsung dapatkan. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu diulang-ulang oleh alim ulama kita bahwa kejayaan, kebahagiaan manusia dunia akhirat Allah Ta'ala letakkan dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana kita mengamalkan agama secara sempurna, menjalankan perintah Allah, kesempurnaannya mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka sejauh itu kita akan mendapatkan ketenangan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Orang yang ada agama Pak, tenang hidupnya di dunia, tidak usah galau. Tidak galau itu orang yang ada agama, orang yang bertakwa, beramal soleh, pasti tenang. Karena kenapa? Dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bersama Allah, orang yang senantiasa mengingat Allah, menyembah Allah, hatinya pasti tenang. Hatinya pasti tenang. Dan Allah Ta'ala akan turun tangan membantu dia dalam setiap masalah-masalahnya. Asal betul takwanya, betul agamanya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Man amila sholiha min dzakara unsa mu'min falahdudiyannahum hayatan thayyibah. Coba lihat. Siapa saja laki-laki perempuan, asalkan dia memenuhi syarat. Apa syaratnya? Sempurna agamanya, beriman, beramal, menyempurnakan iman dan amalnya, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dari seluruh masalahnya, berikan kemudahan dari setiap urusannya. Ini yang kita butuh. Dan berikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Coba Pak lihat, kemudahan, jalan keluar, rezeki, kayak ini yang kita cari. Kalau kemudahan ditutup oleh Allah, jalan keluar ditutup oleh Allah, kesusahan rezeki ditutup oleh apa? Kemudian rezeki ditutup oleh Allah jadi susah. Nakamaiki. Pasti susah hidup. Inilah yang membuat kita susah hidup. Kemudahan ditutup, pertolongan ditutup, rezeki disusahkan. Bingung lagi hidup. Kenapa? Jauh dari Allah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, janji-janji Allah ini pasti hak. Janji Allah itu hak, pasti kita harus yakin. Maka untuk mendapatkan itu janji tadi, syaratnya apa? Syaratnya apa? Maka munculkan itu agama sempurna. Harus memenuhi syarat.
Jangan pernah kita ini mau ditolong oleh Allah kalau tidak memenuhi syarat. Nah, jadi harus ada syaratnya. Syaratnya Allah Ta'ala minta kepada kita iman dan amal soleh. Sempurnakan iman dan amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, maka janji Allah mutlak akan datang dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Orang yang ada agama bahagia di dunia pasti, apalagi di akhirat. Nilai agama itu Pak langsung tembus akhirat, langsung tembus surga walaupun kita belum ke surga. Mana hadisnya? Hadisnya banyak. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimirajkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berwasiat, "Wahai Muhammad, beritahukan kepada umatmu, surga itu luas, luas itu surga. Tanahnya masih kosong, kaplingnya masih kosong. Surga itu kapling kita. Sejauh mana kita kapling, sejauh mana kita buat amal di dunia ini. Kaplingnya masih kosong, luas itu surga tapi masih kosong. Maka barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, maka akan ditanamkan baginya, kata Nabi Adam alaihissalam, satu pohon yang besar di dalam surga." Coba lihat. Ditanamkan satu pohon yang besar dalam surga. Kata ulama, besarnya itu pohon mana Pak? Kalau itu kuda tercepat di dunia, dikasih lari selama 70 tahun, maka kuda itu belum bisa mengiling itu pohon. Coba lihat. Dengan amal yang kita buat di dunia langsung ditanamkan pohon. Ditanamkan pohon. Kemudian hadisnya lagi mana? Bahwa amalan di dunia ini itu langsung tembus di surga dibuatkan. Jangan bilang, ada orang yang bilang belum ada di surga. Ini Nabi yang menyampaikan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimiraskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan berjalan di surga. Kan sudah ada nabi yang pernah ke surga, berjalan di dalam surga. Maka melihat sekumpulan malaikat telah membangun istana-istana. Mereka membangun istana-istana, membangun, mempercantik, menjadikan istana tersebut begitu megah. Dan ada sekumpulan malaikat yang sementara membangun, kemudian dia berhenti membangun, tetapi tidak jadi. Berhenti itu para malaikat. Seperti kita di dunia, kalau ada rumah cepat jadi, kita tanya, "Oh, cepatnya?" Iya, bahannya lancar. Lancar di bahannya, maka cepat jadi. Berapa bulan jadi rumah mewah, lancar bahannya. Yang satu, lamanya di bangunan, lama, tidak bahannya. Tidak ada bahannya. Sehingga tukang kalau ditanya, "Kenapa?" "Tidak bahan, tidak ada bahan." Nah, habis, tidak bahan. Tinggal gitu kan. Maka seperti itulah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan malaikat menyelesaikan mahliga yang begitu besar, istana-istana yang begitu besar, dan satu malaikat, rombongan malaikat yang bekerja itu berhenti, bertanya kepada Jibril, "Apa gerangan ini?" Maka Jibril sampaikan, "Ini malaikat yang selesai ini, maka pemiliknya di dunia ini dia terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengirim kita terus bahan. Dia selesai sholat, duduk seperti ini, berzikir, mengaji, baca Al-Quran, silaturahmi lagi. Maka amal itu kita harus sempurnakan. Iman, amal, ilmu, muamalah, muasyarah, dan dakwah. Harus sempurnakan. Jangan sholat saja, berhenti malaikat kan? Sudah ke sholat pulang, berhenti malaikat. Baru napasan batu, pulang ke, berhenti malaikat. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang satu ini kenapa berhenti? Kenapa berhenti tidak jadi? Maka Jibril alaihissalam, orang yang memiliki ini istana di dunia ini, dia telah berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada bahan bakunya yang sampai ke dalam surga. Coba lihat. Amalan di dunia ini, amalan agama itu telah dikatakan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat sudah disiapkan. Itulah amal agama. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita menyempurnakan agama. Maka yang pertama kita sempurnakan iman. Betul-betul kita yakin kepada Allah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang berhak ditunduki
Tidak ada yang berhak kita patuhi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah jalankan, apa larangan Allah tinggalkan cepat. Tidak ada tawar-menawar, larangan tinggalkan. Tidak ada tawar-menawar. Perintah jalankan sesuai kemampuan kita. Tapi larangan jangan bilang kemampuan ustaz baru seperti ini. Tidak bisa. Kalau larangan loyalitas. Nah karena pasukan loyalitas, harus semuanya ditinggalkan. Tetapi kalau perintah, indahnya itu agama sesuai kemampuan kita. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib jangan sesuai kemampuan. Pokoknya wajib. Salat 5 waktu wajib. Yang sesuai kemampuan itu yang sunnah-sunnah. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tidak ada yang berhak disembah dipatuhi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau jangan pakai kalau. Pokoknya kalau larangan tinggalkan. Tidak ada kalau, tidak ada jadi kalau kita ini orang beriman, pokoknya seperti itu ya sudah. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meyakini bahwa segala sesuatu di atas dunia ini diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Segala keadaan di atas dunia terjadi, baik buruk, manfaat, mudarat, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita ini aman. Terjadi sesuatu yang kita senangi, alhamdulillah datang dari Allah. Yang kita tidak senangi juga alhamdulillah datang dari Allah, karena kita tahu dunia ini diciptakan oleh Allah. Segala keadaan suasananya baik buruknya semua datang dari Allah, sehingga kita tidak pernah menyalahkan orang lain. Kan enak seperti itu. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, semua orang salah. Semua orang salah di sekitar kita. Tapi kalau keyakinan itu masuk, maka kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain, karena kita yakin semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu daun yang jatuh. Berapa banyak daun di dunia ini, Pak? Satu negara. Kemudian negara itu, dunia ini terdiri dari berapa negara? Dari negara terdiri dari berapa provinsi? Berapa provinsi, berapa kabupaten? Kabupaten berapa kecamatan? Kecamatan berapa lurah atau desa, dusun? RT rata-rata banyak sekali pohon-pohon. Jatuhnya satu jatuh pohon di atas dunia ini, itu semua atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Pemerintah pada Indonesia karena jatuh itu, yang punya saja pohon tidak tahu bahwa jatuh lagi daunnya. Dia tidak pernah hitung. Allah, karena Allah yang menciptakan, yang menguasai segalanya, Allah tahu yang jatuh, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini masuk dalam hati kita yakinan seperti ini, maka tidak ada masalah. Ini yang penting. Kemudian bagaimana kita mewujudkan amal? Dan amal yang tertinggi adalah sholat. Amal yang tertinggi adalah sholat. Maka bagaimana kita betul-betul menjaga sholat kita? Sholat berjamaah di masjid tepat pada waktunya, dan caranya berjamaah. Orang yang tidak berjamaah, Pak, rugi nanti, rugi walaupun dia sudah sholat, rugi nanti. Karena di dunia saja ini sesuatu yang sudah berpindah itu tinggi nilainya, ya tidak? Orang kalau mau menjual sesuatu itu dia kirim, itu sudah tinggi nilainya. Maka sama juga dengan agama, mujahadahnya kita, bergeraknya kita, itu membuat amal kita semakin tinggi. Maka orang yang sholat di rumahnya, dia hanya mendapatkan apa? Kewajibannya gugur, pahala 1. Kewajiban gugur, pahala 1. Tapi kebanyakan ulama katakan dia tetap dapat dosa. Dosanya apa? Karena meninggalkan jemaah. Karena perintah jemaah itu perintah Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gugur kewajiban, dapat pahala 1. Sebagai ulama katakan dia tetap dapat dosa karena tidak berjamaah, karena jamaah itu perintah Allah dan sunnah yang paling dijaga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah sholat di rumahnya yang wajib. Sampai Nabi sakit yang membuat Nabi meninggal, itu sampai Nabi dipapah datang ke masjid. Dipapah. Sampai Nabi kalau mau lihat bagaimana kedudukan sholat, maka saudara Ta'ala kata Aisyah, kalau Nabi bercerita dengan kami, istri yang dicintai dan keluarganya, sementara bercerita, berbincang-bincang, bercanda, datang waktu sholat wajib 5 waktu,
Maka kata Isa, Nabi seperti tidak kenal kami, Pak. Nabi seperti tidak kenal kami. Karena yang memanggil ini Allah, maka makhluk dilupakan. Seperti tidak mengenal kami, kata Aisyarul Anha. Coba lihat. Begitu besarnya kedudukan sholat, sehingga Nabi tidak pernah sholat 5 waktu, 5 yang wajib ini di rumahnya. Tidak pernah. Sampai akhir hayatnya dipapa oleh Abu Bakar dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Coba, diberdirikan dalam sholat, didudukkan dan menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar ditikam, dengan itu dia berdarah terus, tetapi ketika waktu sholat berdiri Sayyidina Umar pergi sholat. Dia ikat perutnya, berdiri mendirikan dalam sholat. Saking pentingnya sholat berjamaah. Dan orang yang tidak sholat berjamaah nanti Pak menyesal. Ketika dia ingin sholatnya itu banyak amalnya, ternyata nanti sedikit masa satunya. Kalau di rumah 1 derajat, di masjid berapa? 27 derajat. Kalau kita hitung derajat pusing orang. Coba kita hitung uang cepai kota kan? Uang. Kalau di rumah 1 juta, di masjid 27 juta. Di rumah dia sholat sendiri 5 waktu 5 juta. Orang yang di masjid 1 waktu 27 juta. Dikali 5 berapa? 135 juta. Sudah maghrib ketemu A dengan B. Siapa nugapa? 5 juta. Kau ya? Bilang 135 juta. Jaina? Langsung deh Jaina. Cepat aja 5 juta. Bedanya 130 juta. Nyesal lagi tidak? Pasti nyesal lagi. Baru 1 hari. 2 hari. Berapa dapat? 10 juta. Lebih Isa. Kau siapa? 135 kali 2 berapa itu? 130. Kali 2 aja. 270. Nyasal tambah nyasal. Bagaimana kalau 1 bulan? 1 bulan yang sholat di rumah gampang dihitung. 5 kali 3 150 juta. Orang yang sholat di masjid 135 kali 30 4.000 sekian puluh juta. Itu susah direkeng. Bagaimana kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika ditimbang ini pala sholat, dia akan menyesal. Di dunia saja dan nyesal, apalagi kalau di akhirat. Maka sebelum kita menyesal, pasti di akhirat kalau kita tidak sempurnakan agama, menyesal. Karena dalam Al-Quran sudah dicerita banyak orang yang menyesal. Kata alim ulama, ayat dalam surah As-Sajdah itu, Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal sholihan, itu ayat yang memberikan peringatan kepada kita bagi orang yang masih hidup. Jangan sampai kita menyesal seperti itu pada orang-orang yang tidak menyempurnakan agama, sekarang mereka menyesal. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam itu, alam itu juga ikut menyesal. Itu namanya bodoh. Supaya kita tidak menyesal seperti itu, maka kita usahakan agama ini sempurna dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak termasuk orang yang ikut menyesal sebagaimana ayat tersebut. Ini peringatan kepada kita. Jangan masuk itu alam kalau kita mau menyesal. Bagaimana caranya? Sempurnakan amal, iman dan amal kita. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Pasti. Hak pasti akan kita tinggalkan semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meringatkan kepada kita, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalannya. Berarti amal kita bisa putus kalau kita meninggal dunia, kecuali 3. Ini peringatan. Maksudnya ini kata, kalau ada hadis-hadis seperti ini penting menjadi perhatian, kecuali. Maka kita membutuhkan 3 amal ini, amalan yang sangat penting ini. Apabila ada peringatan seperti ini, kecuali, berarti seluruh amal kita bisa putus, kecuali 3 amalan. Maka kata ulama, kalau ada yang seperti ini, hendaknya 3 amalan ini ada di dalam diri kita, supaya amalan kita tidak putus. Begitu maksudnya. Karena kalau 3 amalan ini tidak ada, maka putus amal kita. Tidak ada lagi penambahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut di masjid. Bulan bin Fulan telah meninggal dunia. Tidak ada 3 amalan ini dalam kehidupannya. Maka buku catatan amal juga ditutup, disegel.
nanti baru dibuka. Tetapi apabila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal anak Adam, kemudian ada yang kecuali tadi ini dalam kehidupannya 3 amal ini, maka buku dia bisa meninggal, buku catatan amalnya tidak bisa ditutup. Allahu Akbar. Nah, ini yang harus kita miliki, yang harus kita usahakan. Karena pakai umur kita Pak, yang mengandalkan amalan kita saja tanpa 3 ini, kalau mau dihitung dosa tak dengan laleta, tidak cukup kita selamat. Ya Pak, tidak cukup kita untuk selamat kalau bukan karena sayang Allah. Dihitung dengan dosa dan kelalaian kita, dengan amal kita yang serba tidak khusyuk, yang serba dengan kelalaian. Kalau bukan karena rahmat dan kasih Allah Ta'ala, maka kita tidak akan bisa selamat. Maka kita butuh 3 amalan ini. Kecuali 3 amal ini. Maknanya kalau amal kita mau tetap terbuka, catatan amal kebaikan kita, 3 amal ini kita harus usahakan dalam kehidupan kita juga sebelum kita mati. Apa itu? Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Anak ini Pak, aset terbesar. Bukan aset terbesar, itu sertifikat. Bukan ruko, bukan mobil yang banyak, bukan. Akan hancur dia dengan sendirinya. Segala sesuatu ini akan hancur, ujung-ujungnya sampah. Kata ulama tasawuf, orang-orang yang kuat hubungannya dengan Allah memandang dunia, kalau kau mau lihat itu dunia supaya kau tidak cinta, lihat itu di tempat sampah. Semua ujung-ujungnya seperti itu, ya tidak? Semuanya akan jadi sampah. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, aset terbesar kita itu apa? Anak kita, anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai anak kita tidak menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang salah, bukan menjadi anak yang soleh dipenuhi dengan kebaikan. Karena seorang anak akan mewakili bapaknya sampai di akhirat. Di dunia saja, kalau anak kita nakal, nggak apa pokoknya orang tuanya. Wah, muncul-muncul kiri kanan ban lagi. Apa rami sayang? Anak ya. Ih, kemana mana bapaknya? Iya tidak? Di dunia. Digerebeki. Anak ya. Memang bapak anak. Sampainya tidak dikenal ke bapaknya. Cucu nenek. Nenek nanggap apa tuh? Akhirnya jelek nama orang tuanya dan nama kakek dan neneknya. Coba lihat. Kalau anak kita salah, maka akan merusak citra orang tua kita di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang tua akan bertanggung jawab terhadap itu semua, terhadap dosa-dosa daripada anaknya. Kenapa? Karena tidak dibimbing menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka anak ini Pak, masa anak kita bisa kita cita-citakan jadi polisi, bisa kita cita-citakan jadi dokter, bisa kita rencanakan mereka menjadi apa saja. Mana kenapa kita tidak bisa mencita-citakan anak kita menjadi hafiz Al-Quran dan jadi anak-anak yang soleh-soleha? Berarti tidak ada pikiran tak seperti itu. Seseorang bisa menjadikan anaknya menjadi atlet dan bangga dengan menjadi atlet, menjadi pemain bola terkenal, bangga. Kenapa kita tidak bisa menjadikan anak kita dan memikirkan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi hafiz-hafizah, menjadi alim-alimah? Karena kita tidak pernah memikirkan itu, bahwa anak ini aset terbesar dalam kehidupan kita. Coba lihat, aset terbesar. Maka bagaimana Pak? Yang 3 anaknya semuanya jadi anak soleha, semuanya menjadi hafiz-hafizah. Yang 2 anaknya seperti itu juga. Yang 1 anaknya menjadi hafiz-hafizah, alim ulama. Jangan sampai anak kita meninggal dunia, anak cucu kita tidak ada yang menjadi anak yang soleh, hafiz-hafizah, alim-alimah. Allahu Akbar. Arahkan mereka kepada pondok-pondok pesantren. 1 orang hafiz Al-Quran yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala syafaat, mengeluarkan ahli keluarganya 10 orang yang tadinya di neraka diangkat masuk ke dalam surga. Coba lihat. Maka aku tanya kita, jangan pelit kepada anak tak, keluarga tak, kemanakan tak, cucu tak yang sementara di pondok pesantren. 10 ini mau cari 10. Jangan sampai kita tidak cari, jangan sampai tidak cari ke kita.
Kalau ada anak cucu kita atau keponakan kita di pesantren, bapaknya mau pergi, mamanya pengen, nakamaiku mau kemana? Mau pergi ke kemanakan? Selesai kemanakan? Belanja supaya sana-sana yang di pesantren doakan nggak? Ini 10 nanti dicari juga, dicari gini, karena hartanya dia berikan kepada keponakannya, cucunya, anaknya. Dan itu nilainya tinggi dan nanti dia kira dia akan dicari. Tetapi kalau mau kemana? Jangan sampai tidak nak cari kok. Jangan kau nyenyere. Jangan nyenyere kepada anak-anak keponakan kita yang sementara mondok. Saya sampaikan semua kepada orang-orang tua santri saya bahwa pembelanjaanmu untuk anakmu itu fisabilillah. Itu nilainya tinggi. 1 rupiah 700.000 dikali lipatkan. Coba, tidak rugi. Maka semakin banyak kau sarankan kepada anak-anak di pesantren lebih bagus. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, jangan sampai ada anak kita, cucu kita. Kalau anak kita sudah besar semua, kemana akan cari? Habis Al-Quran, kasih masuk pesantren, kita yang biayai. Tidak ada cucu kita. Jangan sampai tidak ada di antara keluarga kita yang menjadi habis-habisan, alim alima, alim ulama sampai kita meninggal. Putus kebaikan keluarga kita. Putus. Kemudian saudara muliakan Allah Ta'ala, yang kedua, amal yang harus kita miliki, harta yang bermanfaat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli diri dan harta orang-orang beriman itu dengan apa? Surga. Sampai Allah Ta'ala yang ininya berfirman dalam Al-Quran, siapakah yang mau berjual beli denganku, kata Allah. Jual beli dengan Allah. Jual hartamu, maka Allah Ta'ala beli dengan surga. Allahu Akbar. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, jangan bangga dengan banyaknya tanah. Tanah ini milik. Tidak ada penilainya itu. Tidak ada nilainya. Tanah ini milik, ini begini. Sampai saya lagi. Saya biasa ada jumpa berapa orang, baik, tanahnya di sana, tanahnya, saya bilang, ruginya ini, kalau tidak ada satu pun, atau kalau 10 tanahnya, dia tidak jadikan paling tidak 1-2 pesantren atau masjid, ini rugi besar. Rugi besar. Bangga dengan tanahku, banyaknya rumahku, banyak. Tidak ada penilainya itu, karena belum dijual beli dengan Allah, ya tidak. Coba jual beli kemudian dengan Allah. Ditanya, Pak Haji, jual rumah itu tanah wakaf kami kasih jadi pesantren. Tidak mau jual beli dengan Allah. Tidak jadi, berarti tidak ada penilainya akhirat. Belum tentu milikmu. Hari ini orang mengatakan hartaku. Pada harta kita cuma 3. Yang dimakan, pakaian yang dipakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan. Yang kita tinggalkan bukan hartanya ahli keluarga kita. Kita tinggalkan kawin lagi istri tak, ngambil orang lain. Baik, sumbangkan masjid, sumbangkan pesantren. Anak kita kawin, dapat istri yang kurang bagus agamanya. Lupa, banyak yang mengadu seperti itu. Banyak sekali. Sebelum kawin anaknya, anak belikan rumah dengan uangnya. Kemudian kawin anaknya, dapat perempuan, yang tadinya dikasih selalu mamanya, tidak dapat mamanya, istrinya mami, tidak bisa. Menyesal belikan rumah, apa boy? Iya, karena dikuasai sama istrinya, dikuasai sama bukan anaknya, anak mantunya. Maka saya mulai ta'ala, supaya tidak bisa seperti ini, gunakan harta untuk agama, jual beli dengan Allah. Jangan bangga tanahku. Tidak ada itu, belum jual beli. Wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun TPA. Allahu Akbar. Selama dipakai untuk amal, maka mengalir terus pahala kita. Terbuka catatan amal, maka terus pahala solat terus, karena mesti dipakai solat, dipakai kaji agama. Pokoknya terbuka terus catatan amal kebaikan kita. Dan ini yang terpenting, tanpa modal. Tadi anak itu dengan modal anak, ada orang tidak ada anaknya, ya tidak. Harta ada orang miskin, ini tanpa modal. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Bukan ilmu yang kita pelajari kemudian amalkan sendiri.
Manfaatnya sedikit. Untuk diri kita saja menjadi baik. Manfaatnya apa? Sama, kita mati tertutup buku catatan amal. Yang namanya manfaat, ilmu itu kita sebarkan, kita dakwakan kemana-mana. Itu namanya manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu kita pelajari kemudian amalkan sendiri, tidak. Tapi ilmu yang kita pelajari, amalkan dan kita sebarkan, dakwakan di mana saja kita berada. Kita pelajari tentang ilmu solat, manfaat solat, kenikmatan solat. Sudah itu dakwakan tentang solat. Pentingnya solat, menjaga solat. Dakwakan di mana-mana kita datang, dakwakan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Kita belajar tentang apa lagi? Jual beli dan lain-lain. Maka kita di mana saja, setelah itu amalkan dan sampaikan di mana-mana. Terutama saudara muliakan Allah Ta'ala, yang kita mau sampaikan adalah yang pokok, adalah perkara pentingnya solat. Kita yang sudah solat, sudah diberi ilmu oleh Allah. Datang solat, dapat ketenangan hati, kenikmatan, pertolongan Allah Ta'ala dengan menjaga solat. Ini yang kita mau dakwakan kemana-mana. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Karena masih banyak saudara-saudara kita di luar, dia sahabat kita, teman ngopi kita, teman kerja kita, bahkan adik kita, kakak kita, orang dekat kita, tetangga kita yang belum menjalankan perintah solat. Maka kita perlu menyebarkan itu agama. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Makanya saudara muliakan Allah Ta'ala, 3 amal ini sebelum kita mati harus wujud dalam kehidupan kita. Anak yang soleh, harta yang bermanfaat, dan dakwakan ini agama tanpa modal. Ya, Masya Allah. Maka saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gemarkan diri kita bicara agama, dakwakan agama. Seperti semua kita siap insya Allah nih menjadikan 3 amal ini wujud dalam diri kita. Terutama yang tanpa modal tadi, mendakwakan agama Allah Ta'ala. Apa ilmu yang bermanfaat, yaitu mendakwakan agama Allah Ta'ala di mana saja kita berada. Dan dakwah yang paling harus kita sebarkan adalah dakwah bagaimana setiap orang laki-laki yang balik menjaga sholat berjamaah di masjid, di tempat azan dikumandangkan. Semua siap insya Allah nih? Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam majelis kita ini, berikan majelis kita majelis pengampunan, dan nanti menjadi kebaikan kita nanti di akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dinda. Terima kasih.